viral di TikTok foto arwah-arwah Nirwana gentayangan di kren. Teras Gorontalo, peristiwa Nirwana, korban tewas terbakar di kren pada tungku smelter PT Geni, heboh di media sosial. Bahkan, foto jenazah yang Nirwana, usai terbakar di kren pada tungku smelter PT Geni, beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, jenazah Nirwana sangat memprihatinkan. Hanya tersisa tulang dan tengkorak. Tubuhnya habis terbakar gegara terpanggang api selama 4 jam di dalam kren pada tungku smelter PT Geni. Kali ini, telah ramai di media sosial TikTok, arwah Nirwana bergentayangan pada kren, tempat wanita tersebut tewas terpanggang. Dalam unggahan akun TikTok, sekilas tambang mengunggah foto diduga arwah Nirwana, yang sedang duduk di kren. Namun, sejumlah warganet meragukan foto tersebut adalah arwah dari Nirwana. Benarkah bentuk almarhum, tulis akun TikTok tersebut. Postingan foto diduga arwah Nirwana, mendapat komentar dari warganet. Itu laki-laki yang cek apakah mesinnya masih layak diperikin. Ada 2 saja orang Indo ini, tuli akun TikTok user 8403402939081V. Diketahui, tragedi kematian Nirwana Selle, korban tewas terpanggang di kren, Kamis 22 Desember 2022, sekira pukul 3 WITA, membawa duka mendalam bagi keluarga. Terlebih, kasus kecelakaan kerja Nirwana menjadi perbincangan publik, karena kondisi mayat sangat memprihatinkan. Apalagi, tubuh Nirwana habis terbakar, usai terpanggang api pada kren di tungku smelter PT Geni. Usai kejadian tersebut, mayat Nirwana langsung dibawa ke tempat asalnya di Kabupaten Pinrang, untuk dikebumikan. Nirwana, merupakan perempuan asal Desa Bunga, Kecamatan Matiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nirwana, merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, korban tewas terpanggang di kren, milik PT Geni. Menurut Ibu Haji Darna, pihaknya sudah mengikhlaskan kepergian putri cintanya tersebut. Saya sudah ikhlas, kata Haji Darna, kepada Teras Gorontalo, Senin 26 Desember 2022. Sang ibu menyebut pihak keluarga tidak akan menuntut PT Geni, terkait kematian sang putri tercintanya. Tidak usah dituntut, saya sebagai umat Islam yakin sampai di situ ajalnya, Nirwana, Red, kata sang ibu. Haji Darna menjelaskan, untuk proses pemakaman, dia hanya mengharapkan bantuan dari jamaah setempat. Ketika disinggung soal perhatian PT Geni, terkait perhatian dari Nirwana, Haji Darna mengaku, belum ada. Ini kan kejadiannya mendadak, jadi uang saya pas-pasan tidak ada pegangan sama sekali. Jadi, hanya berharap pada umat, jamaah, yang ada di tempat tinggal saya, kata sang ibu. Dirinya menceritakan, pada proses pemulangan jenazah dari Morowali Utara ke Kabupaten Pinrang, adalah bapak angkat sang putri. Ada bapak angkat Nirwana di Morowali Utara. Alhamdulillah, bapak angkatnya yang mengurusi semuanya, katanya. Dia mengaku, setiap bulan Nirwana sering mengirimkan uang ke keluarga di Kabupaten Pinrang. Tiap bulan dikirim, biasanya 1 juta, ujarnya. Selain itu, dilansir Teras Gorontalo dari salah satu karyawan PT Geni yang meminta namanya tidak dipublis, menyebut, kebakaran terjadi akibat ledakan tangki solar di sekitar tungku smelter. Awalnya, ada ledakan di tangki solar yang berada di sekitar tungku smelter, ujarnya kepada Teras Gorontalo Sabtu, 24 Desember 2022. Dia menyebut, setelah terjadi ledakan di tangki solar, muncul kobaran api pada mesin hidrolik di sekitar tungku smelter. Asal api dari hidrolik, karena di tiap tungku masing-masing ada mesinnya di sini, ujarnya. Sementara itu, salah satu karyawan PT Geni, menyebut, kalau penyebab kematian wanita operator kren dan rekannya, diduga gegara korsleting arus listrik. Menurut saksi mata, nyawa mereka berdua bisa selamat kalau tidak terjadi korsleting arus listrik di dalam kren. Jadi posisinya, Nirwana ada pengawas dan Made ini, masih anak magang, mereka berdua saat itu ada di dalam kren, kata karyawan PT Geni, yang meminta untuk tak dipulis namanya kepada Teras Gorontalo Sabtu 24 Desember 2022. Apalagi katanya, 2 korban itu tidak bisa keluar, karena pintu kren yang otomatis dan berada di lantai 5. Jadi, karena korsleting listrik inilah yang menimbulkan kobaran api di dalam kren, ujarnya. Dia menyebut, 2 korban itu terpanggang oleh api selama 4 jam di dalam kren. Kan kebakarannya sekira pukul 3, WITA, Red, dan baru kobaran api baru reda sekira pukul 7, WITA, ujarnya. Mirisnya lagi,
sejumlah saksi mata mendengar suara keduanya merintih kesakitan akibat terpanggang oleh api. Kami semua saksikan langsung keduanya berteriak di dalam kren, ujarnya. Sebelumnya, tragedi kecelakaan kerja yang menimpa Nirwana, operator kren di PT GNI, Morowali Utara, menggegerkan publik. Bahkan, kondisi mayat Nirwana, yang terkena kecelakaan kerja, akibat ledakan di smelter PT GNI, sangat mengenaskan. Terlebih, tubuh Nirwana, menjadi debu, akibat si jago merah yang membumi hanguskan smelter milik PT GNI. Tersiar kabar, pihak keluarga Nirwana, di Pinrang, Sulawesi Selatan, akan menuntut manajemen PT GNI. Namun, hal itu diduga akan menemui jalan buntu, niatan keluarga Nirwana, akan menuntut manajemen PT GNI. Dengar-dengar keluarga korban akan menuntut pihak perusahaan, ujar salah satu karyawan PT GNI, yang meminta agar namanya tidak dipublis. Dia menyebut, sebelum bekerja, manajemen perusahaan menyodorkan perjanjian kerja sama antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perjanjian tersebut, termasuk jika terjadi hal yang tidak memungkinkan, pencari kerja tidak dapat menuntut perusahaan. Itu tertuang dalam perjanjian. Kalau terjadi apa-apa, pihak perusahaan hanya memberi santunan, ujarnya. Diketahui, Nirwana Sele, karyawan PT GNI tewas terbakar di dalam kren menggeparkan publik. Terlebih, kondisi mayat Nirwana sangat memiriskan, tubuhnya hanya menyisakan tengkorak dan tulang belulang. Karena, saat peristiwa terbakarnya smelter PT GNI, Nirwana terjebak di dalam kren bersama seorang rekannya. Proses evakuasi pun tidak bisa dilakukan, karena kobaran api di smelter PT GNI terus membesar sembari adanya ledakan di lokasi itu. Menanggapi peristiwa ini, Walhi Sulteng menyebut, bukan hanya kali ini saja ada karyawan PT GNI meninggal dunia. Menurut anggota Walhi Aulia Hakim, pada ada 6 bulan terakhir, peristiwa kecelakaan kerja telah terjadi sebanyak 3 kali. Seperti ada karyawan operator smelter jatuh, tertimbun longsor dan kebakaran di smelter PT GNI menewaskan Nirwana. Aulia Hakim mencontohkan, karyawan bernama Yasser, korban longsor operator alat berat yang bekerja pada malam hari dengan penerangan seadanya. Alif Farhan, korban hilang ketika sedang bekerja di Tungku 6 Smelter 1, ditemukan meninggal dunia usai jatuh pada tuas mesin hidrolik. Nirwana dan Made, korban tewas terbakar ledakan di smelter PT GNI, belum lama ini. Aktivitas pertambangan nikel telah mendatangkan petaka bahaya bagi masyarakat yang ada di lingkar tambang, ujar Aulia Hakim. Dia meminta pemerintah agar menindak tegas PT GNI terhadap adanya peristiwa yang menimpa para pekerja. Walhi Sulteng mengecam keras Gubernur Sulteng dan juga Presiden Jokowi serta Menteri ESDM tidak peduli atas keselamatan pekerja dan masyarakat di wilayah tambang di Sulteng, protesnya. Walhi Sulteng mendesak Gubernur dan Presiden Jokowi serta Menteri ESDM segera memberikan sanksi terhadap PT GNI dan juga perusahaan-perusahaan telah banyak menelan nyawa para pekerja. Diketahui, Nirwana merupakan salah satu korban tewas terbakar dalam peristiwa kebakaran smelter PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Terlebih, kematian Nirwana, operator kren di smelter PT GNI, membawa duka mendalam bagi karyawan PT GNI. Kondisi jenazah Nirwana operator kren sangat miris, hanya menyisakan tengkorak dan tulang belulang. Lantas siapakah yang bertanggung jawab atas kematian Nirwana? Sosok wanita kren dan rekannya, yang terkurung pada peristiwa smelter PT GNI, terbakar. Berdasarkan informasi yang dirangkum, wanita berhijab ini terkurung di alat kren, saat smelter terbakar. Saat itu, terjadi ledakan yang kuat menyusul kobaran api yang menjalar seluruh area smelter PT GNI. Pada kejadian itu, wanita berhijab ini terjebak di dalam kren gara-gara tidak ada jalur untuk keluar. Dalam salah satu postingan akun TikTok Musyawir Rabainaput menjelaskan, soal penerapan K3 di PT GNI dinilai kurang maksimal, menyebabkan operator kren tersebut meninggal dunia. Intinya, apapun profesi kita, yang paling utama adalah kesehatan dan kelihatan kerja harus terjamin. Ini contoh kalau K3 sudah terlalu diperhatikan oleh perusahaan, tulisnya. Sementara itu, akun TikTok Yahmanafan mengaku turut prihatin peristiwa yang menimpa wanita keren ini. Ya Allah, betapa sakitnya dia. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.